Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 14 yang berjudul Liabilitas Jangka Panjang atau Non-Current Liabilities. Pertama-tama, perkenalkan, saya Samudra Bekti dengan NIM 2011070754. Halo, saya Rahmat Chandra dari kelompok 2 dengan nomor induk mahasiswa 2011070777. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Isa Firdaus dengan NIM 2011070628. Nama saya Rian Jeremy dengan nomor induk mahasiswa 2011070738. Nama saya Ija Aulia Prasandi dari kelompok 2 dengan nomor induk mahasiswa 2011070700. Liabilitas jangka panjang dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang obligasi, utang wesel, utang mortgage atau yang diketahui sebagai kredit perumahan, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Nah, dalam suatu obligasi pasti terdapat kontrak obligasi. Yang dimaksud kontrak obligasi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara perusahaan dan pihak investor, yang dalam hal ini perusahaan akan menerbitkan obligasi dan pihak investor akan membelinya. Nah, bagaimana karakteristik dari obligasi? Dalam suatu obligasi pasti akan terdapat nilai nominal atau yang kita ketahui sebagai pokok obligasi yang dibayarkan ketika jatuh tempo. Lalu ada tenor, yaitu jangka waktu obligasinya. Biasanya untuk jangka waktu obligasi itu di atas dari 1 tahun. Dalam obligasi juga terdapat 2 jenis bunga, yaitu bunga kupon dan bunga pasar. Nah, untuk bunga kupon yaitu presentase dari nilai nominalnya tercetak dalam nilai kontrak. Misal, suatu obligasi memiliki nilai 1 miliar. Bunga kuponnya sebesar 10%. 1 miliar dikalikan 10%, 100 juta. Maka nilai 100 juta harus dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Lalu ada bunga pasar. Dalam hal ini, bunga pasar berdasarkan pada nilai faktual atau nilai kondisi pasar. Jadi nilai bunga pasar bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi dari pasar. Nah, lalu ada konvenan. Konvenan merupakan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sebagai contoh, suatu perusahaan tidak dapat menerbitkan obligasi tanpa seizin dari para investor. Nah, jenis-jenis obligasi yaitu yang pertama adalah secured dan unsecured bond. Secured yaitu obligasi dengan jaminan dan unsecured tanpa jaminan. Yang dimaksud obligasi dengan jaminan dapat diartikan jika perusahaan tidak memiliki dana yang dapat dicairkan, maka jaminan dapat dicairkan. Atau ketika perusahaan tidak memiliki dana, jaminan dapat dicairkan yang nantinya jaminan tersebut akan diberikan kepada investor. Lalu ada term bond atau obligasi pokok yang dibayarkan ketika jatuh tempo. Sebagai contoh, nilai obligasi dalam waktu 3 tahun adalah 1 miliar. Nah, di sini atas jatuh temponya pokoknya itu dibayar di tahun ketiga, sedangkan untuk tahun pertama akan dibayarkan kupon. Lalu ada serial bond atau pokok yang dibayar bertahap atau yang kita ketahui sebagai angsuran. Jadi dalam hal ini contohnya misal suatu nilai obligasi sebesar 1,2 M. Nah, maka atas pokok yang diangsur untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga sebesar 400 juta. Ya. Lalu juga ada callable bonds atau obligasi yang bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi dalam callable bonds, perusahaan memiliki hak untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi
Jika perusahaan ingin melunasi misalnya obligasi pada tahun ketiga, maka itu diperbolehkan. Jika tidak bisa melunasi pada tahun ketiga, maka perusahaan juga tetap harus melunasi obligasi pada pada tahun jatuh tempo, yaitu di tahun kelima. Lalu ada convertible bonds, yang artinya obligasi bisa dikonversi menjadi saham. Jadi dalam hal ini ketika obligasi telah dilunasi, maka tidak selalu diberikan uang atau mendapatkan uang. Kalau dengan convertible bonds, ketika obligasi sudah lunas, maka nilai saham yang dimiliki perusahaan akan meningkat. Lalu ada debt discount bonds. Dalam hal ini, obligasi yang tidak membayarkan kupon. Sebagai contoh, ini 3 tahun. Nah, di tahun pertama dan tahun kedua, ini perusahaan tidak membayarkan kupon. Sedangkan di tahun yang terakhir, perusahaan harus membayarkan sejumlah pokok, katakanlah 1 miliar. Nah, makanya untuk nilai pokok 1 miliar ini harus dibayarkan pada tahun ketiga, karena obligasi tidak perlu membayarkan kupon. Lalu ada income dan revenue bonds. Jadi di sini obligasi yang dibayarkan dari keuntungan atau dari pendapatan. Misal contoh, suatu perusahaan dalam kondisi COVID seperti ini, keuntungannya akan menurun kan. Nah, maka secara tidak langsung keuntungan perusahaan yang menurun akan menyebabkan keuntungan yang diterima para investor juga akan menurun sesuai dengan kondisi keuangan atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penilaian obligasi, diskon, dan premi. Bagaimana menghitung bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode itu dengan cara tarif nominal atau suku bunga nominal dikali dengan nominal obligasi. Lalu, bagaimana menghitung bunga yang benar-benar dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi? Itu dicatat sebagai beban oleh emiten dengan cara suku tarif efektif atau suku bunga pasar dikali nilai tercatat atau nilai buku obligasi. Selanjutnya, nilai obligasi itu berpengaruh terhadap suku bunga pasaran beredar. Sebagai asumsi, sebagai contoh, jika bunga nominal yang ditawarkan atau kupon ditawarkan adalah sebesar 8%, lalu bunga pasaran berlaku adalah sebesar 6%, maka obligasi itu akan dijual dengan harga premium atau premi, di mana lebih menguntungkan 2% atau terdapat keuntungan 2% dari suku bunga pasaran berlaku. Lalu apabila bunga pasaran berlaku adalah sebesar 8%, maka obligasi itu dijual dengan harga par value atau nilai nominal yang berlaku. Lalu apabila suku bunga pasar yang beredar atau berlaku adalah 10%, maka obligasi itu akan dijual dengan diskon karena terdapat selisih 2% dari suku bunga pasar yang berlaku. Bila obligasi dijual di bawah nominal, investor menghendaki bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dinyatakan. Biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh bunga yang lebih tinggi dari investasi yang lain dengan risiko yang sama. Terdapat mengganti tingkat bunga yang dinyatakan sehingga investor menolak membayar sebesar nominal obligasi. Investor menerima bunga sebesar yang dinyatakan dalam kupon, tetapi pendapatan real mereka sebesar bunga efektif. Obligasi dijual dengan diskon, jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah saat penjualan. Obligasi dijual dengan premi, perusahaan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dari saat penjualan. Nah, obligasi yang dijual baik itu dengan diskon atau dengan premi akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian penyetatan biaya bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Amortisasi dilakukan dengan metode bunga efektif. Contoh soal dari obligasi. PT AA menerbitkan obligasi senilai 5 juta tanggal 1 Januari 2012, jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan bunga kupon 8% yang dibayar setiap tanggal 1 Januari. Kasus yang pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar sebesar 8%. Nah, di tanggal 1 Januari 2012 kita harus mencari present value dari obligasi tersebut. Dan di tiap awal tahun berikutnya, maka akan dibayarkan
bunga sebesar 400.000, yaitu 8% dari 5 juta. Dan ini adalah penghitungan present value dari obligasi yang harganya sebesar 5 juta. Di mana present value dari nilai nominal tersebut adalah 3.675.149, yang penghitungannya adalah 5 juta dikali 1 per 0,08 dipangkatkan 4. Dan untuk present value dari bunga kuponnya yaitu sebesar 1.324.891, yang penghitungannya 5 juta dikali 8% dikali 1 min 1 plus 0,08 dipangkatkan min 4 per 0,08, yang jika hasilnya dijumlahkan antara present value nilai nominal dan juga present value dari pembayaran kupon yang hasilnya sebesar 5 juta rupiah. Dan ini adalah jurnal akuntansi dari obligasi sebesar 5 juta dengan suku bunga pasar 8%. Di mana 1 Januari 2012 kita akan menjurnal kas pada utang obligasi sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 kita menjurnal penyesuaian yaitu beban bunga dan utang bunga sebesar 400.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2013 kita menjurnal utang bunga pada kas sebesar 400.000. Nah, pada metode suku bunga efektif utang jangka panjang, ada juga utang jangka panjang atau obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Nah, pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Nah, lanjut, di contoh soal, ada contoh soal, di sini the wesel bayar atau utang jangka panjang diterbitkan pada nilai nominal. Pada tanggal 1 Januari 2013, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel bayar harus dibayar setiap akhir tahun. PT BBB melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Di sini tanggal 1 Januari, PT BBB melakukan pencatatan atas penerbitan wesel bayar. Nah, di sini melakukan pencatatan atas wesel bayar sebesar nilai nominal yaitu 100 juta. Dan dengan catatan kas pada di debit pada kredit wesel bayar sebesar 100 juta rupiah. Nah, dikarenakan bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun, berarti pada tanggal 31 Desember 2013. Nah, di sini karena dia wesel bayar diterbitkan dengan nilai nominal, berarti pembayaran bunga juga harus dibayar dengan nilai nominal, itu sebesar 10% pada 100 juta, sehingga menghasilkan sebesar 10 juta. Dengan catatan beban bunga pada kas sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini 100 juta rupiah. Oke. Kemudian karena utang jangka panjang juga ada yang diterbitkan tidak pada nilai nominal atau pada harga jual, maka juga itu perhitungannya beda sendiri dan perlakuan akuntansinya juga ada perbedaan. Nah, sudah dijelaskan di sebelumnya kalau present value atau harga jual itu terkadang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding dengan nilai nominal. Dan selisih dari perbedaan harga tersebut diakui sebagai diskon amortisasi. Nah, di sini diskon amortisasi atau selisih antara nilai nominal dengan harga jual itu diakui sebagai beban bunga. Gitu. Lanjut aja ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2013, PT CCC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp296.725.664. Suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11%. Siapkan jurnal yang perlu dicatat pada PT CCC pada tanggal 1 Januari 2013, 31 Desember 2013, 31 Desember 2014. Nah, di sini informasi yang
dapatkan itu sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, sebenarnya untuk nilai jual present value ini sebenarnya itu bisa dihitung menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan melakukan penggunaan pengalian dari 500 juta dikali dengan rumus yang untuk pada jatuh tempo dan angka 11%. Tuh, sehingga menghasilkan angka segini. Kebetulan di sini contoh soalnya sudah ada nilai jualnya, sudah dikasih given. Nah, di sini kenapa ada jurnal yang perlu dicatat pada tanggal 1 Januari, itu berarti ialah pada tanggal 1 Januari ini itu adalah jurnal untuk penerbitan Excel. 31 Desember 2013 itu adalah pembayaran bunga periode pertama. Dan 31 Desember 2014 pembayaran bunga periode kedua. Nah, jadi untuk perhitungannya adalah sebesar berikut. Nilai tercatat pada Wesel pada tanggal 1 Januari 2013 itu kita sebesar sebegini. Rp296.725.664. Nah, pada tanggal 31 Desember 2013, mereka melakukan pembayaran bunga periode pertama. Nah, di sini bunganya, sebenarnya ini angkanya sudah mudah sekali, jadi tinggal 11%, itu bunga tadi, 11% dikali dengan angka nilai tercatat pada Wesel terakhir, ini dikali 11%. Sehingga menghasilkan angka ini. Nah, dikarenakan beban bunga yang dicatat pada zero interest not payable ini, itu diakuin sebagai penambahan nilai pada Wesel bayar. Jadi, pencatatan akuntansinya pada tanggal 31 Desember 2013 ialah beban bunga Wesel sebesar Rp32.639.823 pada Wesel bayar. Jadi kita nambah nominal atau nilai catatan pada Wesel bayar kita sebesar Rp32.639.823. Oke. Nah, untuk tahun kedua itu ialah jadi pada tahun kedua pada tanggal 1 Januari 2014 nilai Wesel berarti sudah menambah dari angka ini menghasilkan angka Rp329.365.487. Sehingga pada 31 Desember 2014 pembayaran bunga periode kedua itu 11% dikalikan dengan nilai nominal yang ini. Menghasilkan angka sebesar Rp36.230.204. Sehingga catatan akuntansinya ialah sebagai berikut. Beban bunga Wesel pada Wesel bayar sebesar Rp36.230.204. Itu. Nah, kemudian saya sebenarnya sudah menyiapkan perhitungan sampai dengan tahun kelima. Itu pada berikut ini. Nah, pada tahun kelima, di situ ialah sebagai berikut nih hitungannya. Jadi di tanggal 31 Desember 2017, itu nilai Wesel sudah sebesar 500 juta atau harga nominal yang ditetapkan. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2018, PT CCC melakukan pembayaran Wesel bayar kepada investor sebesar 500 juta. Selanjutnya mengenai pelunasan atas kewajiban jangka panjang dengan kas sebelum jatuh temponya. Ketika akan melunasi kewajiban jangka panjang tersebut, ada yang dinamakan dengan harga reakuisisi, yaitu adalah harga yang dibayarkan untuk melunasi kewajiban jangka panjang tersebut. Harga reakuisisi ini sendiri dinyatakan dengan kurs seperti 101, 1.01 atau 1.02 dan seterusnya sesuai dengan perjanjian. Kemudian dari nilai kurs tersebut akan dikalikan dengan nilai nominal dari kewajiban jangka panjang tersebut. Dan atas kewajiban jangka panjang tersebut akan kita bandingkan dengan nilai buku bersihnya. Apa sih nilai buku bersih tersebut? Nilai buku bersih adalah
kewajiban jangka panjang tersebut yang telah dicatat dengan premium atau diskon dan kemudian telah diamortisasi sampai tanggal reakuisisi tersebut. Ketika dibandingkan antara harga reakuisisi dengan nilai buku bersih, akan ada kerugian ataupun keuntungan. Kerugian akan terjadi jika harga reakuisisi lebih dari nilai buku bersih tersebut, dan keuntungan akan terjadi jika harga reakuisisinya lebih rendah daripada nilai buku bersih tersebut. Berikutnya akan saya berikan contoh atas penjelasan saya sebelumnya. Contohnya, pada tanggal 1 Januari, PT DDD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, suku bunga 8%, dibayarkan secara semi-annually, dan periode jatuh temponya selama 4 tahun, suku bunga pasarnya adalah sebesar 10%. Dan ini adalah perhitungan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu kurang lebih hasilnya adalah harga jual obligasi sebesar 467.183.936. Kemudian atas obligasi tersebut, maka kita proyeksikan seperti apa kurang lebih tabel amortisasinya. Berikut adalah contoh tabel amortisasinya ketika diterbitkan pada 1 Januari tahun 2012 dan kemungkinan diproyeksikan lunas pada tahun 2016 beserta beban bunga yang dibayar. Dan juga ada diskon amortisasinya. Kemudian PT DDD akan melunasi kewajiban jangka panjang tersebut. Berikut contohnya, yaitu 2 tahun setelah tanggal penerbitan, yaitu 1 Januari 2014, PT DDD menarik atau membayarkan seluruh obligasi tersebut pada kurs 101 dan membatalkannya. Maka harga reakuisisi adalah kursnya dikalikan dengan nilai nominal, yaitu 1,01 dikali 500 juta menghasilkan 505 juta, dan nilai buku obligasi yang ditebus sesuai dengan tabel obligasi sebelumnya, yaitu 482.270.247, yaitu pada tanggal 1 Januari atau 2 tahun setelah obligasi diterbitkan. Nah, kita hitung selisih antara harga reakuisisi dengan nilai buku obligasi. Karena harga reakuisisi lebih tinggi, maka kita akan mencatat kerugian atas pelunasan obligasi tersebut, yaitu sebesar 22.729.753. Atas kerugian tersebut dan pelunasannya, maka PT DDD wajib mencatat dalam pembukuannya, yaitu sebesar utang obligasinya yang sesuai dengan nilai buku bersihnya, yaitu 482.270.247, kemudian kerugiannya sebesar 22.229.753, dan kas atau nilai harga reakuisisinya sebesar 505 juta pada kredit.